Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Ini sedikit berandai-andai Gus Dur, kalau akhirnya Gus Dur tidak maju, siapa tokoh yang Anda anggap pantas untuk memimpin bangsa ini ke depan? Lebih dulu tanyalah, apa yang harus diperbuat bangsa kita. Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Artinya? Karena korupsi dibiarkan tidak ditindak. Sebulan sebelumnya ada 3 atau 4 global financial player itu yang angkat kaki dari Indonesia karena menganggap bahwa Indonesia omong kosong soal aturan ekonomi, soal pemberantasan korupsi. Merrill Lynch, Goldman Sachs, Deutsche Bank itu pemain-pemain pasar keuangan dunia kabur dari Indonesia karena menganggap pemerintah itu lip service. Jadi mereka nggak percaya bahwa investasi mereka bisa balik di Indonesia itu karena korupsi diiyain. Jadi sebetulnya ini bukan cuma Mas OU yang bilang, publik internasional juga bilang bahwa pemerintah Indonesia itu lip service. Jadi saya tetap melihat bahwa yang diucapkan oleh teman-teman BEM itu dan akhirnya diamplifikasi oleh BEM Indonesia itu yang namanya butterfly effect gitu. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Itu artinya kondisinya memang sudah terjadi sehingga Leon hanya mengucapkan itu lalu badai terjadi. Dengan kata lain, hukum-hukum sosiologis, variabel sosial tersedia di masyarakat sehingga rakyat itu merasa oke, silahkan tunggangi kami. Bahkan saya ingin ditunggangi oleh BEM UI itu. Saya nggak menunggangi mahasiswa, saya ingin ditunggangi. Karena memang itu keadaan kita hari ini. Kemampuan kekuasaan untuk peka terhadap problem rakyat itu tertutup oleh arogansinya sendiri. Jadi dia nggak mau dengar sebetulnya. Kang Ujang tadi menyebutkan Václav Havel itu, bekas wartawan sastrawan Cekoslovakia yang kemudian jadi presiden Cekoslovakia. Itu peristiwa di sekitar sebelum tahun 90 itu 89, akhir 90-an, akhir 80-an itu. Dan saya ikut menerjemahkan pamflet-pamflet dari Václav Havel ke dalam bahasa Indonesia untuk mengupayakan penyadaran. Belum ada WA, belum ada internet. Jadi saya terjemahkan, lalu kita fotokopi, lalu kita masukin ke kotak-kotak surat di Jakarta supaya orang baca itu. Judulnya itu kalau nggak salah The Power of the Powerless. Kekuatan dari yang tak punya kekuatan. Itu namanya gerakan moral, The Power of the Powerless. Václav Havel bikin gerakan waktu itu dia sebut parallel polis. Jadi biarkan ada otoritarianisme Ceko, tapi masyarakat sipil dan mahasiswa bikin pemerintahan tandingan melalui gerakan yang disebut Samizdat, artinya organisasi bawah tanah. Majalah perlawanannya disebut Samizdat, dan itu berhasil tuh untuk menyadarkan publik. Kenapa? Karena momentumnya tersedia, maka tinggal dicari monumennya tuh. Di mana-mana gerakan politik berlangsung efektif bila monumennya dipasangkan ke dalam momentum, sehingga momentum itu menumbuhkan monumen. Nah, gerakan mahasiswa sekarang adalah monumen. Momentumnya adalah krisis politik, krisis moral, krisis ekonomi, segala macam itu. Karena itu saat ini betul-betul saat yang disediakan oleh sejarah untuk melakukan perubahan. Saya mengerti apa yang jadi pertimbangan teman-teman di dalam upaya untuk mempercepat gerakan. Dan itu adalah hasil konsolidasi di dalam gerakan mahasiswa sendiri. Nggak ada orang yang ingin campur di situ tuh. Tapi satu hal yang perlu saya terangkan bahwa kalau kita inginkan perubahan dan itu disediakan di 2024, itu artinya kita memberi kesempatan pada oligarki untuk beternak politisi baru. Karena 2024 itu adalah fasilitas resmi negara dan oligarki selalu bekerja di dalam fasilitas itu. Jadi intinya lakukan perubahan di luar sistem itu sebelum 2024, di luar sistem elektoral itu. Apakah itu berbahaya? Tidak berbahaya.
Karena seluruh kondisi yang ada hari ini menunjukkan bahwa lebih baik dipercepat daripada tunggu momentum 2024. Jadi pandemi ini menguji leadership dan terbukti bahwa leadernya nggak mampu tuh. Kita berhadapan dengan rejim yang otoritarian tanpa gejala, OTG juga nih. Karena diam-diam mengunci seluruh fasilitas berpikir, anti pikiran. Nah ini tadi saya pakai istilah momentum itu, yang mestinya berubah menjadi monumen. Nah, peralatan itu disediakan oleh sejarah dan kita tinggal mengisi aja. Jadi sekali lagi, saya bergembira karena ada konsolidasi terus di kalangan mahasiswa. Tentu nggak ada orang yang ingin tahu apa isinya, ntar diintip-intel juga tuh. Tapi gerakan mahasiswa selalu terbuka terhadap seluruh isu yang menjadi keprihatinan publik. Itu sebetulnya poinnya. Karena itu ya mahasiswa kan punya cara sambil pacaran, buat meme segala macam tuh. Itu biasa aja. Karena itu jangan panggil mahasiswa untuk ikut rapat di rektorat segala macam, karena itu bukan kerjaan mahasiswa. Mahasiswa itu kerjaannya adalah memperhatikan keadaan masyarakat dan berupaya untuk mengucapkan dengan cara satire. Kemudahan mahasiswa itu selalu mencerminkan harapan, dan harapan itu adalah hak semua orang yang menghendaki Indonesia berubah.